Selamat pagi anak-anakku. Shalom. Di hari ini walau cuaca sedikit mendung dan hujan turun, tapi kita boleh bersukacita karena kita masih dijaga dan dilindungi Tuhan dari cahaya bahaya COVID-19. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran kita di saat ini, pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, Ibu Guru mengharapkan kalian untuk menyiapkan alat tulis beserta dengan Alkitab. Iya, baik. Di saat ini, untuk mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena tuntunan tangan kasih-Nya, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 389, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 389 ayat pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapakku selalu melingkupiku. Besarlah kasih Bapakku selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Iya, mari anak-anak kita satu dalam doa sebelum pelajaran kita ini dimulai. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang bersemayam dalam kerajaan sorga dan yang ada di tengah-tengah kami anak-anak-Mu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, walaupun kami diselimuti dengan cuaca yang mendung, dengan hujan rintik-rintik Tuhan, tetapi Engkau masih menjaga dan melindungi kami sampai dengan detik ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai akan pelajaran kami di saat ini, kami memohon Tuhan datang dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hikmati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang akan kami berikan kepada anak-anak ini dapat dimengerti dan dipahami, serta lebih khusus dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Allah, datang bersama-sama dan berkarya di tengah-tengah semua yang kami lakukan di saat ini Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya anak-anak, di dalam kehidupan ini, ataupun juga di dalam kehidupan keluarga, anak-anak semua, pasti ada rasa sukacita, tetapi ada juga rasa duka cita. Pengalaman-pengalaman hidup membawa kita untuk bagaimana kita menyikapi hidup ini secara lebih baik. Mungkin di tengah-tengah keluarga ada duka, tetapi bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan menyikapinya dengan pujian syukur. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan,
Terkadang ketika kita mengalami rasa senang, kita mungkin akan melupakan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami duka cita, baru kita datang mendekat kepada Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi di saat ini Ibu Guru mau menyarankan kepada Anda semua bahwa ketika kita mengalami masa sukacita ataupun duka cita, kita harus tetap berkomitmen bahwa Tuhan adalah penuntun, Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan keluarga kita atau kehidupan pribadi kita. Ya, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang Tuhan pedoman hidup dalam keluarga. Sebelum kita memasuki materi-materi kali ini, kita akan melihat pertama-tama kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku bertanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kompetensi dasar yang ketiga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kompetensi dasar yang keempat, bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kompetensi dasar ini, tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah yang pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang keempat, menguraikan fungsi keluarga dan ciri-ciri keluarga Kristen. Yang kelima, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keenam, memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang terakhir, menuliskan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga pesertanya. Demikianlah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya kita akan ada di dalam materi ini yang akan Ibu bawakan bagi kalian. Kita terlebih dahulu membaca bagian firman Tuhan untuk menjadi landasan di dalam mempelajari materi ini selanjutnya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Ya, anak-anak semua membuka Alkitab dan kita akan membaca bahagian firman Tuhan itu secara bersama-sama. Ya, kita mulai. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya.
Dan seperti apa nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di saat ini sesuai dengan materi kita Tuhan pedoman hidup keluarga, Ibu Guru mau menekankan pada anak-anak untuk melihat, kita fokus pada Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini akan kita kaitkan dengan materi kita di saat ini, Tuhan pedoman hidup keluarga. Anak-anak yang terkasih, di dalam kehidupan kita, mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu arti dari keluarga. Adakah yang bisa mengatakan kepada Ibu Guru bahwa apa itu keluarga? Ya, baik. Memang benar. Apa yang kalian katakan tentang keluarga? Keluarga itu adalah persekutuan terkecil kelompok atau persekutuan sosial yang terkecil. Keluarga juga bisa diartikan sebagai persekutuan hidup yang terdiri atau terbentuk dari suami, istri, ditambah dengan anak atau anak-anak. Ya, itu pengertian keluarga yang telah Anda sebutkan tadi. Tetapi mari kita melihat pengertian keluarga berdasarkan Bailon dan Magla. Mereka mendefinisikan keluarga itu adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Jadi keluarga menurut Bailon dan Magla itu bukan hanya hubungan keluarga, hubungan suami istri dan anak-anaknya, tetapi juga hubungan yang didasari dengan hubungan darah. Ada perkawinan ataupun juga adopsi. Mengadopsi anak menjadi bagian dalam keluarga mereka. Iya, yang berikut anak-anak yang
kekasih, kita akan melihat keluarga menurut pandangan Kristen. Keluarga menurut pandangan Kristen itu adalah persekutuan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah dalam kerangka pernikahan. Yang tadi kita baca dalam Kejadian 2 ayat 14. Nah, ini menjadi dasar dari terbentuknya sebuah keluarga Kristen. Kejadian 2 ayat 14. Selanjutnya, pernikahan harus menjadi satu kesatuan. Artinya sebuah persekutuan yang sejati. Persekutuan yang berdasar pada Kristus. Pesan Alkitab atau pesan Allah bagi keluarga itu jelas. Bahwa demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bisa dipahami anak-anak? Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu di dalam keluarga Kristen, menurut keluarga Kristen, tidak boleh ada perceraian. Yang dinamakan dengan perceraian itu tidak dikehendaki oleh Allah. Karena apa anak-anak? Karena Allah yang membentuk keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Itu yang kemudian dalam kejadian 2 ayat 14 tadi yang mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, inilah yang menjadi dasar terbentuknya keluarga Kristen. Dan ditambahkan pula bahwa ketika mereka telah menjadi satu, tidak ada yang bisa menceraikan. Nah, itu kita melihat pandangan keluarga menurut pandangan Kristen. Ya anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bentuk dari keluarga. Ini ada 9 tipe. Sudiharto dia mengemukakan pendapatnya tentang bentuk dari keluarga ini ada 9 tipe menurutnya. Yaitu yang pertama, keluarga inti. Ya, keluarga inti atau yang disebut dengan nuclear family. Nuclear family ini adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ya, jadi ada suami, ada istri, tapi ada juga anak-anak. Baik itu anak-anak yang diadopsi ataupun anak-anak dari hubungan biologis dari suami istri tersebut. Ya, itu yang disebut dengan keluarga inti. Yang berikut, keluarga asal, family of origin. Keluarga asal ini adalah sebuah keluarga menurut Sudiharto ini, keluarga tempat asal di mana seseorang itu dilahirkan. Jadi misalnya dia berasal dari Maluku Tenggara, maka itulah dia sebuah keluarga yang asalnya dari Maluku Tenggara. Kemudian yang berikut, keluarga besar atau extended family. Extended family ini keluarga inti yang ditambahkan dengan
anggota keluarga yang lain, misalnya kakek, nenek, ataupun paman, ataupun bibi atau tante, om atau tante. Ya, itu ya keluarga besar. Keluarga yang berikut, keluarga berantai. Keluarga berantai menurut Sudiharto ini dia menyebutnya sebagai social family. Social family ini adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali. Jadi orang yang pernah menikah, dia menikah kembali. Itu yang disebut dengan keluarga berantai. Berikut, keluarga duda atau janda. Keluarga duda atau janda ini pasti kalian tahu bahwa keluarga ini keluarga yang dibentuk karena perceraian. Karena ada proses perceraian sehingga dia menikah kembali, atau orang yang dikasihinya, istri atau suaminya itu meninggal. Sehingga itu yang disebut dengan keluarga duda atau janda. Berikut keluarga komposit. Keluarga komposit atau komposit family. Keluarga ya dari perkawinan poligami dan hidup bersama. Ya. Jadi misalnya seorang suami dia memiliki istri 4 orang. Dan dia punya anak-anak dari istri-istrinya itu. Dan hidup bersama dalam satu keluarga. Itulah yang disebut dengan keluarga komposit. Komposit family. Berikut keluarga kohabitasi. Keluarga ini adalah sebuah keluarga yang berdosa ya di mata pandangan Kristen. Karena apa? Kenapa dikatakan berdosa oleh Sudiharto? Karena keluarga ini terjadi karena hubungan. Ada hubungan perkawinan yang tidak sah. Hubungan pernikahan yang tidak sah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kumpul kebo. Itu yang dinyatakan oleh Sudiharto bahwa itu adalah keluarga kohabitasi. Berikut keluarga inses. Keluarga inses ini adalah keluarga yang tidak lazim. Artinya keluarga yang kawin tidak aturan, tidak punya aturan. Tidak punya aturan dalam arti begini bahwa ayah menikahi anak perempuannya sendiri, atau juga paman menikahi keponakannya, atau juga contoh-contoh yang lain. Nah, ini perkawinan yang tidak lazim. Perkawinan yang tidak lazim yang terjadi karena maraknya nilai-nilai global dan pengaruh informasi. Kemudian yang ke-9, keluarga tradisional dan non-tradisional. Keluarga tradisional dan non-tradisional ini dia didasarkan atau dia dibedakan oleh karena ikatan pernikahan. Jadi kalau keluarga tradisional ini ikatan pernikahannya itu ada, sementara non-tradisional itu ikatan pernikahannya tidak ada. Nah, dari ke-9 bentuk keluarga ini, kemudian Suhendi mengelompokkan hanya atas dua bentuk keluarga, yaitu keluarga inti atau nuclear family dan keluarga besar. Jadi keluarga inti yang hanya terdiri dari ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak-anak. Kemudian keluarga besar yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga yang lain. Seperti nenek, ponaan, kakek, paman, dan bibi atau iya. Kita lanjut. Yang berikut kita akan melihat fungsi keluarga dan ciri-ciri keluarga Kristen. Ya, ada banyak sekali ya fungsi keluarga secara umum. Fungsi keluarga secara umum, ada fungsi biologis, ya. Fungsi biologis itu fungsi antara
pemenuhan kebutuhan biologis antara suami dan istri. Kemudian fungsi sosialisasi anak, fungsi afeksi atau yang disebut dengan fungsi karena hubungan ada perasaan. Jadi keluarga sebagai tempat dia mendapatkan kasih sayang atau tempat dia mencurahkan kasih sayang. Dan keluarga, fungsi keluarga secara edukatif, keluarga sebagai tempat pendidikan, pembentukan, dan seterusnya. Fungsi religius berbicara tentang fungsi bagaimana keluarga itu sebagai tempat pembentukan rohani dan iman anak. Fungsi protektif, di mana keluarga itu tempat berlindung, tempat untuk anak mendapatkan rasa nyaman. Itu yang disebut dengan fungsi protektif. Ada juga fungsi rekreatif, di mana dalam keluarga itu seharusnya memberikan suasana yang santai, suasana yang damai, suasana yang enak, ya, yang harmonis, ya. Itu yang disebut dengan fungsi rekreatif. Berikut adalah fungsi ekonomis. Keluarga itu dia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing anak-anaknya. Kemudian fungsi status sosial. Fungsi status sosial ini adalah fungsi berdasarkan pewarisan status kedudukan, ya. Misalnya di dalam sekelompok masyarakat dia punya status, bisa orang katakan, oh iya ini orang kaya, ini orang miskin, yang ini pejabat dan sebagainya. Jadi ada status sosial, ya. Yang berikut kita akan melihat fungsi keluarga menurut pandangan Kristen. Fungsi keluarga menurut pandangan Kristen itu adalah keluarga itu adalah kawan sekerja Allah. Anda bisa buka, tolong Anda buka kitab Kejadian 1 ayat 28. Kitab Kejadian 1 ayat 28 mengenai Allah memberikan mandat kepada manusia pertama untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Itu berarti bahwa manusia itu, keluarga itu, dia adalah kawan sekerja Allah. Di mana di dalam keluarga itu akan lahir anak-anak yang akan menjadi penerus sebuah kehidupan. Kemudian, fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Ya, anak-anak bisa membuka Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Di situ dia mengatakan bahwa pendidikan itu harus diajarkan berulang-ulang. Di mana saja, pada waktu apa saja. Pendidikan itu harus diterapkan berulang-ulang. Baik dia sementara duduk, dia dalam perjalanan, baik dia sementara tidur, ataupun dia sementara bangun. Ya, itu yang disebut dengan keluarga sebagai lembaga pendidikan. Kemudian keluarga sebagai tempat atau wadah mengekspresikan kasih. Ya, biasanya keluarga Kristen itu harus di dalamnya harus ada kasih, mengekspresikan kasih. Karena apa? Kita orang Kristen itu disebut sebagai orang yang penuh kasih. Oleh karenanya, keluarga Kristen harus mengekspresikan kasih. Ya, yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan juga Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Di situ Paulus menyebutkan bahwa keluarga itu di situ ada hubungan, ada kasih Kristus sebagai dasar hidup dari suami istri. Jadi di situ ada aturan-aturan yang tentang kehidupan keluarga.
Nah, anak-anak yang terkasih, selanjutnya sebagai tempat mengekspresikan kasih, itu berarti bahwa keluarga Kristen memancarkan keluarga Kristen memancarkan kasih dan ajaran Kristus. Berarti keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang harmonis, ya. Keluarga yang tidak berantakan, keluarga yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak terang. Berikut, sebagai tempat pembentukan kehidupan rohani. Tempat pembentukan kehidupan rohani di keluarga Kristen menjadi wadah untuk membentuk rohani anak-anak itu sendiri. Bagaimana iman mereka kepada Yesus Kristus itu dibentuk dari dalam kehidupan keluarga. Ya, selanjutnya keluarga tempat bernaung kudus. Tempat bernaung kudus artinya di dalam kehidupan keluarga itu segala sesuatu proses terjadi, segala sesuatu itu harus yang baik, yang harmonis, yang indah. Itu yang dikehendaki Allah dalam sebuah keluarga Kristen. Dia menjadi tempat bernaung kudus. Selanjutnya mencerminkan kasih Allah yang holistik, ya, kasih Allah kepada sesama, kasih Allah kepada ciptaan, ya, kasih Allah kepada Tuhan. Jadi keluarga harus mencerminkan itu. Berikut keluarga sebagai pencerita atau saksi Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa dari keluarga Kristen secara tidak langsung tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam keluarga Kristen itu harus bisa memuliakan nama Tuhan atau menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yang berikut, anak-anak yang terkasih, kita akan melihat ciri-ciri keluarga Kristen. Setelah anak-anak melihat atau memahami konsep atau pengertian dari keluarga, kemudian keluarga menurut pandangan Kristen, lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk keluarga, maka di sini Ibu akan menampilkan ciri-ciri dari keluarga Kristen itu sendiri. Keluarga Kristen itu sendiri ciri-cirinya membangun hidup keluarga atas kasih Kristus. Yang pertama, ya. Jadi di dalam keluarga Kristen itu harus ada kasih Kristus. Membangun sebuah kehidupan yang didasarkan pada kasih Kristus. Kemudian menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, ya. Walaupun ada ayah sebagai kepala keluarga, tetapi yang utama adalah menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Ini ya terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 3, ya. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3, anak-anak buka dan baca di situ bahwa yang menjadi kepala dari laki-laki adalah Kristus. Yang menjadi kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi jelas, ya, menjadikan Yesus Kristus sebagai kehidupan, sebagai kepala keluarga. Yang berikut, memberlakukan kehendak Allah dalam kehidupan keluarga. Artinya bahwa keluarga Kristen itu harus memberlakukan kehendak Allah di dalam kehidupan keluarga Kristen mereka. Mereka tidak bisa berlandaskan diri pada hal-hal lain, hal-hal duniawi, tetapi memberlakukan perintah Allah, ya, kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga di situ terpancarnya menjadi yang tadi fungsi keluarga sebagai fungsi pencerita. Ya, anak-anak yang terkasih, kita materi yang tadi, 3 materi tadi tentang pengertian Kristen, pandangan Kristen,
pandangan keluarga Kristen dan ciri-ciri keluarga Kristen tadi itu akan mengantarkan anak-anak akan mengerjakan LKPD yang ibu telah buat. Jadi di situ kalian akan secara berpasang-pasangan ya, yang sudah duduk dengan temannya secara berpasang-pasangan ini, kalian akan menjadi sebuah kelompok, dan di situ lewat lembaran LKPD itu ibu menyediakan urutan Anda untuk mengerjakan yang ibu mengajar dari tadi. Jadi di dalam LKPD itu Anda ada beberapa perintah ya. Yang pertama, ulangi nyanyian Kidung Jemaat 389, kemudian maknai lagu tersebut. Yang berikut langkah ketiga, Anda harus menuliskan kesaksian atau kisah pribadi terkait dengan peran Allah dalam kehidupan keluargamu. Ya. Jadi nanti Anda akan menuliskan sebuah kesaksian pribadi. Kemudian setelah Anda menuliskan kesaksian pribadi itu, Anda harus share ke teman pasangan Anda. Jadi saling bertukar kesaksian Anda itu, atau juga bisa bertukar di depan kelas. Bertukar, bershare, menceritakan pengalaman Anda itu di depan kelas. Iya, anak-anak yang terkasih, setelah Anda sudah mengisi lembaran LKPD tadi, Anda sudah menjalani proses-prosesnya. Iya, kita akan ada pada sebuah kesimpulan. Ya. Baik sekali apa yang telah Anda kerjakan tadi tentang kesaksian-kesaksian pribadi Anda dalam kehidupan keluarga Anda yang terkait dengan peran Allah, apa yang Allah buat dalam hidup Anda. Maka di saat ini kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita di hari ini. Ya, yang pertama ya. Iya. Yang pertama, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, bicara tadi tentang keluarga banyak, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, berkaitan dengan peran Allah dalam kehidupan keluarga nih, ada 3 hal penting yang harus kita hayati dalam hidup kita. Ya, yaitu satu, yang pertama ya, Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Yang tadi guru bilang itu Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 ini menjadi ayat hafalan Anda di rumah. Dihafalkan minggu depan, kalau ibu guru tunjuk satu orang untuk maju menghafalkan ayat hafalan ini, tidak boleh tidak. Anda harus menghafalkannya di depan kelas. Ya, Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Ya, manusia sepasang laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka satu daging dalam pernikahan dan selanjutnya mengaruniakan anak, ya. Itu ya. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang membentuk keluarga. Peran Tuhan itu dia membentuk keluarga. Oleh karenanya ada pesan bahwa keluarga itu tidak boleh bercerai. Apa yang sudah disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Berikut yang kedua ya. Peran Allah itu tuh adalah sebagai pedoman dan penuntun keluarga. Ya toh. Tuhan itu pedoman dan penuntun kehidupan keluarga. Ya. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi pedoman dan penuntun kehidupan keluarga kita
kehidupan keluarga Anda peserta didik. Hanya Allah satu-satunya. Dia adalah pedoman dan penuntun kehidupan keluarga kita. Karenanya, kita harus bersandar dan berserah diri hanya kepadanya. Sehingga kita bisa melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita dan kita memuliakan Tuhan. Ya, itu intinya ya. Yang berikut, peran Tuhan itu melengkapi seluruh aspek kehidupan. Ya, seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan keluarga, tapi juga kehidupan pribadi Anda dan saya. Tuhan itu punya kasih yang luar biasa. Ia sanggup melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus berpedoman padanya. Kita harus menjadikan dia sebagai penuntun di dalam kehidupan pribadi kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dalam kerendahan hati, bersama dengan keluarga kita, memohon Tuhan untuk berkenan hadir, membaharui seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kita, sehingga setiap hari kita bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan. Ya, jadi itu ya. Itu yang menjadi inti penting dari pembelajaran kita di hari ini. Semoga pembelajaran kita di hari ini membawa berkat untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan dan kita applause tangan kita untuk puji Tuhan. Iya, selanjutnya sebelum menutup pertemuan kita di saat ini, sebelum kita menutup pertemuan kita di saat ini, marilah Ibu akan memberikan tugas dan memberikan tes bagi Anda, dan nanti Anda akan menjawabnya. Tugasnya itu Anda membuat kembali sebuah kartu undangan, sebuah kartu ucapan terima kasih ya, bukan kartu undangan tapi ucapan terima kasih Anda kepada Allah kita. Jadi ucapan terima kasih karena Allah sudah menuntun Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari, menuntun kehidupan keluarga Anda. Anda buat sebuah kartu ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dia bisa berbentuk puisi, dia bisa berbentuk kata-kata motivasi, dia bisa berbentuk sebuah pantun, atau juga bisa berbentuk sebuah cerita. Itu tergantung kreasi Anda. Dan kreasi Anda itu Anda tulis dia secara manis, secara baik di sebuah kertas yang manis pula, yang bagus pula. Kemudian Anda kreasikan dia, Anda mau gunting dia bentuk apapun, dan itu akan Anda tempelkan di papan display. Ya, papan pamer ya, papan pamer. Ada majalah dinding bisa, ya. Nanti kita akan, ataukah nanti akan ditempelkan di kelas. Ya, itu saja tugas dari Ibu di hari ini, dan kiranya pelajaran ini menjadi bermakna untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri dan kita bubar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, karena Engkau baik bagi kami sampai dengan detik ini Tuhan. Engkau menuntun kami dalam pembelajaran kami di hari ini. Biarlah apa yang kami terima ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Iya, terima kasih. Goodbye.